Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Jadi masuk semuanya ya. Sebelumnya kita sudah belajar memahami informasi yang kita dapat. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan apakah informasi yang kalian dapat itu benar-benar terjadi atau hanya pendapat orang lain. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi saat berangkat sekolah, apakah cuacanya terlihat cerah atau tidak? Cerah. Nah, kalau kira-kira menurut kalian nanti sore akan terjadi hujan atau tidak? Tidak. Mbak Nova, kira-kira terjadi hujan atau tidak? Tidak. Kalau Mbak Salsa? Iya. Nah, jadi pendapat dari Mbak Nova nanti sore tidak terjadi hujan. Sedangkan menurut pendapat Mbak Salsa nanti sore akan terjadi hujan. Sebenarnya pendapat tersebut boleh kita sebagai patokan, tetapi alangkah baiknya kita memberikan bukti secara langsung. Jadi pendapat dari Mbak Salsa dan juga Mbak Nova ini biasa disebut juga dengan opini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menentukan apakah informasi yang kalian dapat itu benar-benar terjadi atau tidak. Yang kedua, Ibu harap kalian bisa mengelompokkan antara fakta dan juga opini, dan juga kalian bisa membedakan antara fakta dan juga opini benar-benar terjadi atau hanya pendapat saja. Sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang tahu fakta itu apa? Nyata, real, benar-benar terjadi. Oke, kalau opini, pendapat, anggapan, jadi belum tentu terjadi. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kalian bisa menyebutkan fakta itu nyata dan benar-benar terjadi. Jadi fakta itu memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara langsung. Contohnya tadi saat berangkat sekolah kalian bisa membuktikan bahwa cuaca tersebut benar-benar cerah. Ciri-ciri dari fakta yang pertama yaitu berdasarkan kenyataan yang disebutkan Mbak Nova tadi. Yang kedua dapat dicek kebenarannya. Jadi tidak hanya anggapan orang lain atau dari omongan orang lain, tetapi bisa dibuktikan secara langsung. Selanjutnya yaitu bersifat objektif. Jadi bukan pendapat pribadi. Jadi bukan pendapat Mbak Nova saja atau Mbak Tio saja, tetapi itu bisa dibuktikan melalui data atau secara langsung. Selanjutnya yaitu opini. Tadi anak-anak menyebutkan opini itu pendapat. Jadi betul sekali, opini itu merupakan pendapat atau pemikiran seseorang, atau biasa juga disebut perasaan seseorang yang belum tentu terjadi dan belum tentu benar bagi semua orang. Jadi menurut Mbak Nova tadi tidak terjadi hujan, sedangkan menurut Mbak Salsa tadi akan terjadi hujan. Nah, itu belum tentu jawaban dari pendapat dari Mbak Salsa dan juga pendapat dari Mbak Nova itu belum tentu benar. Ciri-ciri dari opini yaitu tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara pasti. Jadi tidak pasti ya nanti sore itu bakal hujan atau tidak. Yang kedua, bersifat subjektif, yaitu berdasarkan pandangan pribadi. Itu hanya berdasarkan pandangan dari Mbak Nova dan juga Mbak Salsa. Selanjutnya yaitu bisa berbeda antara satu orang dan juga orang lain. Jadi opini itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Menurut Ibu, pembelajaran bahasa Indonesia itu pembelajaran yang paling mudah. Tetapi belum tentu bagi Mbak Binti itu pembelajaran bahasa Indonesia itu menurut Mbak Binti pembelajaran yang paling sulit. Nah, itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Selanjutnya Ibu contohkan kenapa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu termasuk fakta. Karena memang kenyataannya seperti itu.
karena emang kenyataannya seperti itu dan bisa dibuktikan. Sedangkan menurutku matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Kenapa bisa disebut dengan opini? Karena hanya pendapat saja, bukan pendapat semua orang. Nah, anak-anak, coba kalian baca perbedaan fakta dan opini. Perbedaannya dari kebenaran. Fakta kebenarannya Dapat dibuktikan. sedangkan opini Tidak dapat dibuktikan langsung. kalau untuk sifat dari fakta, Objektif. kalau opini. Subjektif. Nah, contohnya, mengapa Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia? Ini dijadikan contoh dari fakta. Karena dapat dibuktikan. Karena dapat dibuktikan. Sedangkan Jakarta terlalu ramai. Itu Tidak belum dapat tentu ramai dan belum bisa dibuktikan. Selanjutnya, mengapa kita harus bisa membedakan antara fakta dan juga opini? Jadi agar kita itu tidak tertipu oleh fakta, oleh opini yang terdengar seperti fakta, dan juga kita juga bisa berpikir kritis saat membaca saat membaca informasi. Selanjutnya, agar bisa membedakan informasi yang benar-benar terjadi atau hanya pendapat orang lain. Oke, anak-anak, ibu mempunyai games. Sebelum itu, ibu akan membentuk 2 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 7 anak yang akan berjajar di baris opini dan juga di baris fakta. Nah, aturannya diperhatikan baik-baik. Nanti ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, ibu akan membacakan kartu informasi. Nah, nanti akan berjajar di sini ya, kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ibu di sini akan membacakan kartu informasi. Nah, tugas kalian secara bergiliran menangkap informasi. Contohnya, ibu akan membacakan informasi. Apakah informasi yang ibu bacakan ini termasuk fakta atau opini? Nah, tugas kalian menangkap. Contohnya, informasi yang ibu dapat itu merupakan fakta. Jadi, kalian menangkap fakta. Ini ya, seperti ini, bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kita cepet-cepetan, siapa yang paling duluan akan mendapatkan kartu informasi ini. Nah, kartu informasi ini akan ditempel di hasil perolehan. Nah, barang siapa yang mempunyai perolehan terbanyak akan menjadi pemenangnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ini kelompok 1 dan juga kelompok 2 maju ke depan. Oke, jadi satu kelompok terdiri dari 7 anak. Secara baris ya anak-anak. Di sini di depan opini dan juga di depan fakta. Kalian berbaris. Ya, baris. Ya. Oke, 7 anak. Satu kelompok terdiri dari 7 anak. Nah, itu kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, anak-anak, kelompok 1. Nah, nanti bergiliran. Bagi yang terlambat tetap di sini, ya. Bagi yang terlambat tetap di sini. Jadi nanti kalau ada yang sudah selesai, nanti menempelkan kartu tadi di hasil perolehan. Tapi kalau yang masih terlambat atau yang belum tepat, nanti tetap di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita mulai permainan kali ini. Ya, marahi, Mbak. Mbak, delaan, Bu. Yang kalah dapat hadiah. Coba perhatikan informasi yang ibu baca. Oke, kita contohkan. Yang pertama, yang pertama diperhatikan Mbak Binti sesuai barisan ya. Oke. Sapi berkaki 4. Jawabannya fakta, jadi cepetan Mbak. Apa? Nanti Mbak kasih sama poinnya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami, diperhatikan informasi yang ibu bacakan. Ya. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Sebagian besar siswa di sekolah ini tidak suka dengan pelajaran IPA. Banyak Pak. Selanjutnya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus. Oke.
Iya. Sapi adalah hewan berkaki 4 dan herbivora. Oke. Sebelum selesai soalnya jangan boleh ini. Ya, sebelum itu sesuai barisan dulu. Tidak boleh menyentuh papan. Candi Borobudur adalah monumen budaya terbesar. Belum selesai soalnya. Tidak belum selesai. Candi Borobudur adalah monumen budaya terbesar di dunia. Badida. Yeay. Aska kurang lokal. Kamu dapat dari jam 3. Diperhatikan ya anak-anak. Nak kene lho, Mbak. Kamu udah beli apa gitu, Mai? Buah pisang adalah buah terenak di dunia. Kak Risa. Terserah ya. Tidak boleh menyentuh papan. Tidak boleh menyentuh papan. Ada dhewe wis. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Tidak ada Rio. Iya, memang. Matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Matahari terbit dari timur dan terbenam belum selesai. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Ya, Mbak. Mbak Nuril. Ada pada nunggu lagi. Kelasnya sudah ada yang penuh? Sudah? Belum. Kita lanjutkan. Oksigen adalah energi yang sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Oke, dari kelompok 1. Selanjutnya, sepertinya nanti sore. Belum. Menurut saya masakan akan terasa lebih gurih jika diberi sedikit gula. Daging ayam lebih nikmat daripada daging sapi. Sudah penuh dari kelompok berapa? 2. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bu, izin ya dibawa. Iya, boleh. Hasil pengolahannya dibawa. Kita tepuk semangat terlebih dahulu agar tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, ternyata kalian sudah hebat dalam membedakan informasi yang diterima. Tadi anak-anak sudah bisa membedakan antara fakta dan juga opini. Dari kelompok 1 dan 2, siapa pemenangnya? 2. Kelompok 2 bisa maju ke depan? Semua. Ya, satu anak aja. Perwakilan. Kamu kelompok berapa? Nah, tadi kelompok 2 sudah penuh dalam memperoleh informasi. Nah, bisa disebutkan, coba Mbak Nova, tadi kalian mendapatkan informasi buah pisang adalah buah terenak di dunia. Itu merupakan fakta atau opini? Opini. Karena apa Mbak Nova? Karena tidak semua orang suka pisang. Ya betul. Kalau matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, fakta karena memang nyata. Karena memang bisa dibuktikan. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk wow untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa itu fakta dan juga opini. Tadi fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang belum tentu benar bagi semua orang. Membedakan fakta dan opini juga penting bagi kita agar kita tidak mudah percaya begitu saja, dan juga bisa berpikir kritis dan bisa berkomunikasi dengan bijak. Sebelum kita tutup pembelajaran, nanti Ibu akan memberikan tugas di halaman 50, nanti dikerjakan di rumah.
Ya, Bu. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam